Dari kabupaten mana ini? Saya dari Pemalang. Oh, Pemalang tempat nanas ya. Dan sarung ya. Ini Nggih, sarung koyor. silakan. Sarung koyor nggih. Apa, Bu? Ini dalam modul saya menemukan RPPH yang bersifat kontekstual itu seperti apa ya, Bu? Maksudnya RPPH yang bersifat kontekstual dan memicu pada host. Itu yang seperti apa? Terima kasih, Ibu. Boleh. Makasih nggih. Nggih. Jadi gini, kontekstual itu kan ya sesuai dengan peristiwa yang sekarang ada ya. Secara umum itu kan begini, Bu. Pembelajaran yang kita lakukan itu kan harus menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas. Ya. Itu secara umum. Jadi kita jangan melakukan pembelajaran yang tidak ada di dunia nyata. Ya. Apa ada tuh, Bu, yang tidak ada di dunia nyata dilakukan dalam kelas? Ada saja. Lah itu apa namanya? Anaknya misalnya menjahit buah-buahan. Lah ngapain buah-buahan dijahit? Ya. Kalau itu konteksnya dengan memberi hiasan pada baju enggak masalah. Tapi kalau buah-buahan dijahit itu kan enggak. Kalau jahit ikan mungkin bikin otak-otak ya, makanan itu iya. Itu kan ya, jadi kita menghadirkan dunia nyata itu ke dalam kelas. Ya. Jangan kita hadirkan. Jadi sekolah itu kan laboratoriumnya masyarakat. Ya. Keluar dari sekolah kita dia bisa mengadakan penyesuaian di masyarakat. Ya. Sekolah adalah labnya masyarakat, sehingga mestinya ada hal-hal yang ada di masyarakat itu dibawa ke sini, bukan hal-hal yang tidak ada di masyarakat. Ya. Kemudian kalau sekarang misalnya Idul Adha, ya Idul Adha, tetapi kita itu temanya kok bukan terkait dengan Idul Adha, berarti kan itu tidak kontekstual, Bu. Ya. Jadi tema itu kan bisa menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang ada. Ya. Sekarang pandemi atau gempa atau apa, itu kan bisa kita angkat di situ. Ya. Sehingga anak ngerti apa sih pengetahuan yang terkait dengan kejadian yang ada di sekitar dia. Sikap-sikap apa yang harus dikembangkan terkait dengan kejadian yang ada di sekitar dia. Keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita kembangkan terkait dengan kejadian yang ada di sekitar dia. Ya, kontekstual, nyambung sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungannya saat ini. Ya, jadi kalau misalnya saya tarik ke ranah lain ya Bu, misalnya dulu penjenengan kan di SMA itu ada bimbingan konseling. Ya, biro bimbingan konseling ya ada ya. Salah satu bidang bimbingannya adalah bimbingan karier. Ya. Kemudian dari mengadakan bimbingan karier itu mengadakan pelatihan. Pelatihannya apa? Pelatihannya itu menulis stenografi. Nah kalau dulu ya itu cocok, tapi sekarang lah sudah direkam selesai. Ya, ini kan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dulu zaman saya masih diajari ngitung sempoa itu loh, simpoa ya, pakai bulat-bulat yang Cina itu loh, cerak-cerak. Nah sekarang kan tidak perlu lagi. Dulu kan diajari anak-anak nulis halus, ya, kemudian dipesankan sama gurunya besok kalau melamar pekerjaan itu harus ditulis tangan. Yang dilihat pertama adalah tulisannya, ya nanti dari situ. Nah sekarang kan sudah komputer semuanya ya. Jadi kan kita harus mengikuti dengan perkembangan yang ada sehingga ini nyambung ya. Nah, kemudian kalau hot skills kan high order thinking ya, high order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah kalau tingkat tinggi itu dari sisi kognisi kan kalau kita menggunakan konsepnya Bloom itu kan yang paling tinggi adalah melakukan evaluasi ya. Jadi analisis, sintesis dan evaluasi C4, C5, C6 ya, menganalisis. Nah, kalau anak apa saja ya bagian-bagiannya di sini ya. Mensintesis anak-anak, Bunda punya ini ya, punya misalnya sayuran ini. Kalau ini kita enaknya mau masak apa ya? Itu kan mensintesis, Bu. Oh, masak gado-gado, Bun. Oh iya. Ini bahan-bahan gado-gado ada ini ada, Bun. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah kemampuan melakukan evaluasi. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi, ya,
ini kan dia harus ngerti evaluasi itu apa tuh Bu? Mengevaluasi itu mengapa coba? Mengevaluasi itu kan membandingkan dengan kriteria. Ya. Membandingkan dengan kriteria. Tadi loh, belum mencapai, belum sesuai usianya, sudah sesuai dengan usianya. Itu kan kita bandingkan dengan tolok ukurnya, standar perkembangan. Ya. Nah, anak untuk bisa melakukan evaluasi harus ngerti benernya dulu. Yang benar seperti apa? Ya, yang benar seperti apa? Sehingga ketika dia tidak benar, ya misalnya Anda menunjukkan, coba dari gambar ini silahkan anak-anak lihat apa ya yang janggal pada gambar ini. Ini kan anak harus ngerti bener sih. Ya. Masa ada orang membawa payung pada saat hujan, payungnya miring ke kanan, tapi roknya itu miringnya ke kiri. Masuk anginnya atas ke kanan, anginnya bawah ke kiri ya. Kita enggak ya seperti itu ya. Nah, misalnya itu. Jadi harus tahu benarnya seperti apa, baru dia bisa melakukan evaluasi, menunjukkan kekurangannya, kesalahannya, kejanggalannya di mana. Oleh karena itu, pada saat kita menyampaikan konsep di awal kepada anak-anak, kita tidak boleh merusakkan konsepnya di awal. Nah, jadi benar sih. Ya, jadi bukan menunjukkan gambar gajah kakinya manusia, enggak. Ya lengkap itu betul. Ya, baru nanti ya, misalnya ada sesuatu yang tidak tepat, dia bisa mengatakan, loh kok begini ya. Itu karena dia sudah ngerti. Kayak Anda kan juga begitu, karena Anda tahu ya. Sekarang Anda tahu ya bahwa kita itu mengajarnya itu menstimulasi loh, tidak memberikan instruksi. Dan perkembangan itu individual. Jadi jangan dikerangkeng anak-anak itu dengan kegiatan yang sama semua. Ya. Kita itu kan sesuai memenuhi kebutuhan anak. Nah, kebutuhannya anak apa? Perkembangan dia itu tidak sama, maka kita evaluasi dulu. Ya. Sehingga penjenengan bisa mengatakan, loh kok begitu? Ya, mestinya begini loh. Ya, itu HOTS, Bu. Ya. Nah, HOTS-nya anak TK ya nanti kan kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan tema yang terbentuk dari materi tadi. Misalnya bisa alat transportasi, bisa yang lain-lainnya, sesuai dengan materi yang penjenengan tentukan di awal. Ya. Paham, Bu Rian? Bagaimana? Ya. Ya. Terus, maaf Bu, saya mau izin bertanya lagi boleh? Ya, silahkan boleh. Ya. Ini di dalam yang instrumen penilaian, saya menemukan ada event sampling. Yang evaluasi itu sebetulnya besok ya, Bu ya? Yang evaluasi itu kan besok, asesmen kan besok ya. Sekarang yang asesmen besok. Besok, nggih. Asesmen besok. Asesmen besok, nggih. Sekarang kita fokus ke perencanaan dulu aja. Perencanaan pembelajaran. Nggih, perencanaan pembelajaran. Jadi kalau di sini sudah, ini besok itu penjenengan kan membuat perencanaan yang akan diterapkan di sekolah masing-masing, toh Bu? Ya. Berarti kalau penjenengan kelompok ya nanti bikinnya dengan model kelompok, kalau area ya dengan model area, kalau sentra ya dengan sentra, begitu ya. Nah, karena ini yang sentra tidak ada, maka saya juga tidak kasihkan bagaimana sih unsur-unsur dalam pembelajaran sentra. Nah, untuk yang tadi yang kalau ini ya ini ya sentra seni ini contoh ya. Ini misalnya ini lampiran RPPH model kelompok ya, ini identitas ya. Ini materinya dituliskan di sini, monggo saja tujuannya, deskripsi yang diharapkan apa, ini tugas perkembangannya. Terus ini tema, subtemanya, ini sesuai dengan RPM tentu saja. Ini identitas, satuan sekolah, semester, bulan, minggu ke, hari dan tanggal. Lalu tema, kelihatan enggak, Bu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, nggih. Ini nggih. Ini kemudian ini kegiatannya ya. Ini sengaja saya buat 2 karena ini perencanaan guru ya. Kalau biasanya itu kan di sini guru melakukan apa, kemudian di inti itu anak melakukan apa. Dan guru menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, guru menjadi tidak tahu apa yang dilakukan karena RPP-nya itu di sini guru, di sini anak, di sini guru misalnya. Jadi pada saat anak ini guru itu melakukan apa tidak dituliskan. Yang dituliskan misalnya kelompok di sini anak bermain di kelompok. Ini ya, pengkondisian, persepsi, motivasi.
Kemudian inti anak bermain di kelompok 1 apa, 2 apa, 3 apa. Boleh seperti ini, tapi medianya tolong Bu, nanti ada ragam mainnya ya. Jadi mengurutkan gambar seri itu gambar serinya banyak nanti. Sehingga tidak hanya satu saja. Mungkin gambar seri nek pakaian ya menjahit pakaian, membuat pakaian, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, monggo saja. Ada ragam mainnya. Kemudian mengklasifikasi binatang. Ya, kemudian menggambar, membuat gambar yang terkait dengan unggas, kandang unggas, peternakan unggas atau apa, monggo saja pasar unggas. Jadi tolong diarahkan tidak membuat apa ya, misalnya ayam tok gitu jangan ya. Ini unggas silahkan nanti dia mau gambar apa saja ya. Jadi biar ini. Lalu yang dilakukan guru ini kadang tidak ditulis sehingga guru tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, ini kalau saya tulis ya, apa guru menampilkan 5 keterampilan mengajar. Ini kan mengajar, ini keterampilan menata lingkungan main ada, kemudian keterampilan mengajar ya. Ini menjalankan teacher behavior continuum ya. Kalau saya ya, sebentar. Teacher behavior continuum itu sebentar ya Bu, ini saya stop dulu. Saya bukakan yang ini sebentar Bu. Jadi guru menjalankan kontinum perilaku guru. Nah, apa kontinum perilaku guru itu? Tadi sudah saya singgung di depan. Bentar. Ini kelihatan Bu? Iya, Bu. Oke. Jadi ini ya, TBC Teacher Behavioral Continuum, kontinum perilaku guru pada saat anak-anak bermain itu apa? Visually looking on, non-directive statement, question, directive statement, dan physical intervensi, itu saya gambarkan begini. Ini untuk anak-anak yang kemampuannya lebih tinggi. Jadi di sini guru hanya mengamati anak dalam menggunakan alat main. Kalau sudah beres ya sudah. Pada tataran ini anak-anak beres bermain, itu guru bisa menyampaikan materi ajar tadi, ya, bahwa tanaman adalah ini banyak tanaman yang tumbuh di sekitar kita, tapi ada bermacam-macam, ada yang dari batangnya, ada yang berbatang kayu, ada yang berbatang basah, ada yang apa, misalnya itu kita menyampaikan atau nyanyi tadi ya. Kemudian non-directive statement, ini guru memberikan statement yang tidak terkait langsung dengan yang dilakukan anak. Ya, misalnya dalam bermain peran tadi Ibu Francisca ya, sudah makanan tersedia di meja ya, kemudian duduk, lalu bapaknya diam saja. Ya, saya berkata, bapak adalah kepala rumah tangga. Ya, tetapi dia tetap diam saja. Ya, kemudian apa yang seharusnya dilakukan sebelum makan bersama? Ya, dia diam saja. Lalu saya mengatakan juga turun lagi di sini ya. Biasanya yang memimpin doa sebelum makan bersama adalah bapak. Sudah, dia ngomong dia ya. Ini. Jadi ini semakin ke kanan, ini semakin perlu banyak bantuan ya. Di sini misalnya mau bikin tegel tapi tidak ada ini segi empatnya. Saya bicara 2 segitiga kalau digabung bisa menjadi segi 4. Tegel kan bentuknya 4. Saya tidak mengatakan tegel ya. Ini. Seperti inilah, ini yang memberikan contoh tadi, seperti yang disampaikan Bu siapa tadi, ini contoh polisi gitu. Ini kalau apa ya namanya sudah terakhir, ya kita memberikan contoh. Ada anak ngepel di bawah meja, kepalanya itu sampai masuk di bawah meja. Ya. Lalu saya mengatakan, Bu Guru juga ngepel, ya. Tetapi yang masuk di bawah meja hanya tangan Bu Guru, badan Bu Guru tetap ada di luar. Ya, ini contoh ini. Ya, ini bertanyanya bisa taksonominya seperti ini, oke? Ini menjalankan TBC tadi ya Bu ya, itu, nah itu dulu ketika S1 diulangi apa enggak itu? Saya tadi ya, yang sing tak share tadi,
Sebentar. Koreksi. Mohon share screen lagi yang TBC, Bunda. Oh, yang TBC tadi? Iya, yang tadi di awal itu kan TBC. Yang di Yang share perencanaan screen. atau yang PPT? Yang ini, yang PowerPoint, yang PPT. Oh, yang PPT, Yang PPT. tadi ya? Iya, yang PPT itu TBC. Karena yang di sana kan ini toh. Ini Bu. Yang atasnya lagi, Bunda, yang halaman 1. Nah, ini juga sama sebetulnya, di sini malah ada penjelasannya. Ini kan VLO. Iya. Sama, Iya. 1, 2, 3. Iya, Ini iya. ada penjelasannya. Ini gitu. benar. Ya. Ini benar, Bunda. Iya, benar itu. Yang di atas kan tidak ada penjelasannya. Yang di atas kan cuma yang biru tadi. Yang biru ini. Ini tahu Bu, yang atas kan ini. Yang Ya. ini, Mbak, yang ini kan ada penjelasannya. Sudah cukup? Betul. Sudah nggih, saya tutup nggih. Kemudian saya akan lanjutkan yang ini tadi, yang apa namanya, yang perencanaan tadi loh Bu. Koreksi window tab apa window ya? Berarti tab. Kok enggak bisa ya? Saya mau. Ini enggak kelihatan ya, Bu? Tidak kelihatan, Bu. Oh, sudah nih. Nah, ini ya. Jadi pada saat anak-anak bermain ya, ini kan perencanaannya guru ya. Pada saat ini guru melakukan apa? Nah, ini juga pernah ditanyakan, loh, kan pembelajaran aktif ya. Jadi anaknya kan melakukan apa kok gurunya lah? Anaknya kan jelas bermain kalau di PAUD. Ya kan Bu, anaknya kan jelas bermain. Nah, makanya ini saya tulis 2. Gurunya apa, anaknya ini. Anaknya ketika bermain di kelompok kan ini mengurutkan gambar, mengklasifikasi ini. Nah, guru ini menjalankan TBC tadi, memberikan statement-statement, bertanya, tapi bertanyanya secara individu, ya, karena bukan secara kelompok. Kalau bertanya secara semuanya itu di persepsi ini. Ya, jadi misalnya kamu membuat apa? Aku membuat bunga tapak doro, Bunda, ya, dari kelereng mahat ya misalnya. 1 bunga itu perlu berapa kelereng? Perlu 5. Ya, Alifah bikin berapa bunganya? 2. Kalau 1 5, kalau 2 berapa? Coba dihitung. 10 Bunda. Nah ini ya. Di sini kita menjalankan TBC, menyampaikan TFP ya. Kalau TBC ada bertanya, kalau TFP tidak. TFP itu materi. Jadi statement-statement nyanyi tadi. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak, apa yang dilakukan anak, kita kembangkan kemana, ya. Kamu bikin apa? Aku bikin kue. Ya, kita temanya alat tulis, subtemanya adalah buku. Oh iya, di buku-buku juga ada loh resep-resep untuk membuat kue. Kamu membuat apa? Saya membuat laut dan matahari. Terus gurunya bicara, oh iya, air laut kalau kena sinar matahari, jadi mendung, jadi awan. Kalau tertiup angin, turunlah hujan. Ya, saya kan senyum gitu saja. Terus akhirnya setelah selesai itu peserta PPG itu, kenapa Bunda Sinah ya? Gini, penjenengan itu temanya apa? Temanya sehat. Kenapa tadi tidak mengatakan, oh iya matahari, sinar matahari itu bagus untuk kesehatan tubuh. Ikan-ikan di laut juga bagus untuk tubuh kita. Kenapa bukan ke sana? Itu apalan ya? Saya bilang, iya Bu. Nah ini besok penjenengan jangan begitu ya Bu. Jadi apa yang dilakukan anak ini untuk kepentingan pengembangan anak. Mau gambar apa? Mau gambar wajah Bunda. Oh iya wajah kita. Karena anaknya masih kecil ya, masih toddler. Gurunya kasih penjelasan. Wajah kita ada 2 pipi, ada 1 hidung, ada 2 mata, dan ada 2 telinga. Ya, anaknya gambar porot terserah, tapi kita sudah menyampaikan. Ya, mungkin dia belum menangkap ya, tapi kalau memang sudah ya dia akan, oh ada dua telinga ya,
akan digambar dia. Kemudian kita berkomunikasi yang benar ya dengan menggunakan SPOK ya, dengan menggunakan kalimat positif, memberikan motivasi-motivasi yang dia lakukan, yang motivasinya ini tidak membuat dia berhenti bekerja ya, tidak berhenti bermain ya. Kemudian mencatat dan mendokumentasikan penampilan dan karya anak. Ini yang dilakukan guru saat anak-anak bermain ya. Nah, kalau anaknya jelas ini kegiatannya kita. Nah, kemudian penutupnya apa, beres-beres bersama guru ya. Kemudian guru mempersilahkan anak untuk menceritakan pengalaman mainnya. Medianya ini media anak, media guru. Rencana evaluasinya saya tulis begini, mencatat dan mendokumentasikan penampilan dan karya anak. Sudah, ini nanti dikumpulkan hari pertama, hari kedua begitu. Nah, baru nanti ketika kita membuat evaluasi itu kita bandingkan catatan kita dengan perkembangannya. Oh, ini masuk ke perkembangan ini. Kita kan punya catatan seminggu 6 hari. Nah, sudah ini masuk ke perkembangan ini, masuk ke perkembangan ini, masuk ke perkembangan ini. Kita dapatnya seminggu ini apa? Kan tidak semua perkembangan. Ya, nanti kalau di akhir itu sudah semua. Begitu. Bagaimana, Bu? Ada pertanyaan tidak? Paham, mudeng apa mubeng? Bunda, jadi untuk evaluasi yang 1 hari itu berupa catatan naratif deskriptif ya? Iya, kalau saya iya. Karena itu nanti itu baru mengumpulkan data. Kita tidak bisa, kalau saya tidak bisa menentukan status perkembangan hanya dengan mendasarkan pada satu penampilan. Ya. Jadi kejadiannya itu kan ada kalau tidak salah minimal 3 kali atau berapa gitu loh. Dan saya juga tidak tahu kenapa di buku penjenengan itu sekali ini sudah menentukan BB, MB, BSB begitu. Hari ini penjenengan misalnya klasifikasi, menentukan dia berkembang sesuai harapan. Sesuai harapan itu artinya sesuai dengan STPPA kan. Udah, sesok itu tidak sesuai harapan. Orang tuanya protes. Kok begini? Karena itu datanya kan belum akurat. Baru sekali muncul. Ya. Kan datanya belum akurat tuh. Jadi termasuk karya anak kan juga kita kumpulkan ya di box begitu. Nanti pada hari Sabtu ketika anak-anak libur kita lihat satu persatu. Oh ini ya yang Nur Hidayah ini dari Senin, Selasa, Rabu ini seperti apa? Ini hari ini perkembangannya seperti apa? Terakhir sekarang ini dia perkembangan menggambarnya di mana? Nanti gitu loh, belum sekarang. Ya itu loh tadi yang saya contohkan. Nek jenengan apa Bu jenenge misalnya rajin ya, rajin lah ketika ada mertuanya rajin, mertuanya pulang lah rumahnya berantakan ya, kan belum valid. Berarti bisa disimpulkan bahwa pengamatan sehari itu belum disebut asesmen, Bunda. Belum, itu baru pengumpulan data. Baru pengumpulan data saja. Iya, pengumpulan data saja nanti gitu loh. Nanti. Terima kasih, Bunda. Belum, kalau saya tidak berani menentukan dimatikan Bu Nur. Ya. Kalau saya tidak berani menentukan status itu sekali, misalnya saya ketemu orang sekali, jajak dan seterusnya. Nah itu kan belum tentu, mungkin dia ada maunya dengan saya. Ya. Jadi perlu data beberapa kali. Makanya kalau kita mau penilaiannya mingguan, ya sudah setiap minggu itu baru kita nilai. Tapi bahwa yang tampil setiap hari itu kita catat, iya. Alifah memberikan balok kepada Toki ya dan berkata ini untukmu. Ya. Atau memberikan makananmu tumpah ya. Ini aku bagi. Itu yang kita catatkan, Bu. Tapi bahwa dia peduli, itu kan perlu beberapa kali kejadian muncul di situ. Ya, ini yang makanya kan asesmen harus otentik. Ya, otentik. Kita tidak boleh menyimpulkan ya. Ini sebetulnya bahasan besok ya. Bagaimana Bu, bisa dipahami ya? Iya Bunda. Bisa Bunda, bisa dipahami.
Bisa nggih. Jadi tentang komponen perangkat pembelajaran nanti RPM-nya monggo silahkan penjenengan modelnya apa, tapi kalau saya itu harus disertakan dengan perkembangan. Karena kalau KD itu kita tidak tahu. Gitu loh. Penjenengan boleh menuliskan KD-nya boleh. KD dalam kurung KD sekian, kognitif A1 misalnya. Silahkan ya. Nah, ini bahwa ini mendukung KD ini, tetapi kita kan tidak menilai pencapaian KD. Istilahnya di akhir itu kan laporan perkembangan anak. STPPA itu merupakan acuan ya untuk mengembangkan standar isi proses penilaian dan standar yang lainnya. Ya. Maka ketika penjenengan itu proses pembelajaran, ya mestinya mengacunya pada STPPA itu. Kalau penjenengan nulisnya KD terus, evaluasinya KD, nah terus besok melakukan laporan perkembangan anak, caranya gimana coba? Laporannya kan namanya laporan perkembangan anak, bukan laporan KD itu, Bu. Laporan perkembangan anak, bukan Nah, laporan laporan KD. perkembangan kan, ya bukan laporan Ya, betul. KD. Ya, KD itu jenengan KD nih, wah KD-nya anak toddler, TG, TKA, TKB, KD-nya kan sama. Gitu, KD-nya sama itu. Ya, kita bahwa sekolah itu dengan KD monggo, karena di sekolah itu setiap tingkat kelas sekolah itu ada KD-nya. KD kelas 3, KD kelas 2, KD kelas 1 itu kan ada. PAUD kan tidak ada. Ini loh yang membedakan, yang perlu kita pahami ya. Jadi bahwa PAUD itu beda. Ya, KD-nya juga beda, pembelajarannya juga beda. Di situ ada SKL, kan kita tidak ada SKL. Ya. Di guru ada SKL, di BK ada SKKPD, kalau kita ada di STPPA. Ya. Sama-sama standar. Nah, kalau permen nomor sekian ya, kalau itu permen itu untuk sekolah, kita tidak di sekolah. Kita bukan sekolah, kita prasekolah. Ya. Iya, Bu, kita itu prasekolah bukan sekolah. Kan namanya sudah taman kanak-kanak gitu kan. Tempat bermain ya. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Lagunya kan begitu. Oke. Bagaimana Bu? Paham? Atau malah menjadi bingung? Atau bagaimana? Halo Ibu, izin bertanya. Monggo. Terkait dengan RPPH nggih Bu nggih. Nah, selama ini RPPH yang kita buat itu tidak sama dengan tadi yang Ibu tampilkan. Bedanya di mana? Bedanya di mana, Bu? Ya, tadi yang pertama itu tadi tentang apa yang dilakukan guru dan yang dilakukan anak. Untuk RPPH kami kan tidak ada, nggih. Tidak dituliskan mengenai apa yang dilakukan guru. Berarti untuk kedepannya apakah kami harus merubah gitu Bu, sesuai mengevaluasi RPPH itu sesuai dengan yang panjenengan. Gini Bu, kalau penjenengan tidak menuliskan yang dilakukan guru, tapi penjenengan tahu yang dilakukan guru apa pada saat anak bermain, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu, ini kan rencana saya, RPPH saya, berarti kan perencanaan saya nanti kalau saya mulang, sing tak lakoni itu ini loh, gitu. Nah, ketika penjenengan tidak tahu apa yang penjenengan lakukan, mestinya kan di dalamnya itu mencantumkan apa yang harus saya lakukan. Tapi itu tadi kan di pendahuluan itu kan yang dituliskannya kan guru bercerita, guru biasanya kan begitu Bu. Tapi ketika kegiatan ini kan anaknya. Nah, tidak apa-apa kalau penjenengan menuliskan seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting gurunya tahu apa yang dilakukan guru saat anak-anak bermain. Jadi mungkin itu tidak diterima, kok begini toh, kan anaknya ya, kalau saya anaknya kan jelas bermain toh, ya wes anaknya bermain, ya. Tapi gurunya itu apa yang dilakukan ini loh. Nah, kalau gurunya tidak tahu apa yang harus dilakukan saat anak bermain, jatuhnya tadi menyuruh ini, melarang itu, dan seterusnya.
bukan memberikan pijakan, memberikan stimulasi, tapi melarang ini, mengharuskan begitu. Nah, itu yang tidak sesuai dengan konsep PAUD. Ya. Kan kita memberikan stimulasi. Ya. Kalau saya sih mahasiswa, ini pekerjaannya taruh di sana. Oh, bukan begitu Mbak ya. Anda bicara saja, di sana ada meja hasil karya. Meja hasil karya untuk menempatkan hasil karya. Kita enggak nyuruh, ya, tapi kita kasih informasi, di sana ada meja hasil karya untuk menempatkan hasil karya atau meletakkan hasil karya. Okay. Nah, jangan nulis itu enggak apa-apa, tapi gurunya itu tahulah saat anak bermain itu yang dilakukan apa. Nyatet di buku tabungan, ya jelas itu salah banget ya. Gitu Bu. Gurunya sibuk dengan dirinya sendiri, apa ada yang sibuk juga dengan sibuknya begini Bu. Ayo kamu lihat ini ya, kemudian actionnya begini di foto guru. Saya semula juga bingung, ini ngapain sih guru-guru ini ya. Ternyata katanya itu untuk laporan. Ya, untuk laporan. Tapi kemudian di setting seperti itu, guru jadi sibuk begitu, guru lupa bagaimana merangsang anak supaya tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau saya ditanyakan sama ketua yayasan di sini ya, di daerah sini, gimana Mbak? Itu menurutnya dengan piye ya? Saya jawab ya, kalau memang itu sudah pasangi saja CCTV, selesai kan. Jadi guru itu biar dengan kegiatan utamanya memberikan rangsangan kepada anak-anak. Karena kalau tidak didampingi, anak-anak itu nanti juga akan mempunyai pengetahuan yang salah. Ya, jadi misalnya tadi Bu Francisca mana? Anak-anak bermain peran. Saya tanya, ini sedang apa? Aku membakar ikan Bunda di pantai gitu. Ikan apa yang dibakar? Ikan cumi-cumi. Dari mana ikan cumi-cumi? Dari situ, dari pantai. Nah, padahal binatang cumi-cumi itu kan bukan binatang yang sampai ke pantai. Itu kan salah. Ya, maka kita perlu betulkan. Ya, supaya anak itu pemikirannya itu tidak salah gitu loh. Nah, jadi jangan sibuk dengan motret sana motret sini, tapi ini anak ini harus betul, ya. Ketika Idul Adha, kan pakaian putih semua ya. Ibu-ibu yang pakai baju putih boleh ikut wukuf di sana. Yang tidak pakai baju putih bersama saya di sini, ya Bu. Dah pada saat itu wukuf itu ibu-ibunya yang di sana, ibu-ibu masa kini ya Bu, selfie. Selfie, senyum-senyum walaupun tidak ada suaranya. Habis itu, ibu-ibu tolong ke sini ya Bu ya, sebentar kita mau bicara. Ada apa Bu? Dia sudah ngerti kalau ada yang salah. Ibu tadi kan berada di antara anak-anak usia dini. Anak itu kan belajar dari lingkungan. Kalau ibu-ibu itu selfie pada saat wukuf, kesannya itu kan bahwa wukuf itu boleh selfie, boleh bercengkerama. Itu akan menjadi pengetahuan anak. Iya ya Bu ya, maaf ya. Jadi hati-hati kalau di tengah anak-anak. Pakai pakaian ya juga harus betul. Pakai sepatu harus betul, tidak diinjak kakinya. Ini akan jadi pengetahuan anak. Ya, apa yang dilihat, apa yang didengar. Ya. Apalagi penjenengan misalnya ndokok sembarang piring ditaruh di atas kasur. Nah, ini kan tidak meletakkan benda sesuai pada tempatnya. Ya, harus hati-hati karena semua itu kan dicermati. Anak-anak itu kan peneliti ulung, ya. Itu nggih Bu. Bu siapa tadi yang bertanya tadi? Nggih Bu, nggih. Nggih matur Jadi suwun. nggih, panjenengan monggo boleh menulis kegiatan anaknya saja boleh. Tapi kalau saya karena ini saya ngajar mahasiswa, ditulis Mbak. Sekaligus untuk ngapal keterampilan guru mengajar itu apa saja toh? Ya. Kalau saya ya keterampilan menata lingkungan main, keterampilan melakukan apersepsi. Nah, saat anak bermain itu guru tadi ada 5 hal yang dilakukan. Kemudian menutup ya. Menutup itu juga ada keterampilannya ya. Tidak bisa kita mengatakan anak-anak sekarang waktunya sudah habis. Oh, enggak bisa. Ya. Kalau seperti itu nanti mendadak ada pekerjaan anak yang tidak selesai. Kalau tidak selesai, kita tidak bisa mengakses kemampuan anak ini sebetulnya di mana. Kan belum selesai. Ya. Jadi kita sampaikan, anak-anak waktunya tinggal 10 menit.
Bunda aku mau main ini boleh enggak? Tapi waktunya tinggal 10 menit, selesai enggak? Ya, kita mengajarkan untuk bekerja secara tuntas supaya kita bisa mengakses kemampuannya. Ya, Bunda, pilih yang lain saja ini. 10 menit selesai, silahkan. Kemudian kita peringatkan lagi, masih ada 5 menit. Ya. Kemudian kita peringatkan sampai kita berhitung ya, saya hitung mundur ya. Bunda akan hitung mundur 10 sampai 0, 10. Biar cepat-cepat diselesaikan. Nah, kalau selesai kita bisa melihat dia di tahap berapa. Ya, dia bisa mencapai perkembangan yang mana. Tapi kalau belum selesai itu kan tidak bisa, kita tidak bisa apa-apa, wong itu belum selesai kok. Ya dengan punya tukang membetulkan rumah, Pak kok ini dingelek gitu, ini ku dereng rampung Bu, kalah toh. Nggih. Ini juga merupakan satu keterampilan. Anak-anak sekarang mari kita sama-sama membereskan. Ya. Membereskan, diatur bentuknya, diklasifikasi begitu. Ya, gurunya ikut, bukan gurunya merintah saja. Ya. Kemudian mungkin ada yang ini memasukkan mainan, iya, begitu kan. Anak-anak semangat banget ya. Ya. Kalau keras-keras mainannya bisa rusak, ya. Bu guru perlahan-lahan memasukkan mainan ke dalam box. Jadi contoh itu ya, perlahan-lahan Bu guru sayang pada mainan. Contoh. Ya. Begitu Bu, nggih. Bu Astuti, pripun? Gimana? Enggak ada suaranya, Bu Astuti enggak ada suaranya, nggih. Tadi saya keluar masuk karena sinyalnya kurang stabil. Oh, keluar masuk. Iya, jadi saya beberapa materi ada yang ketinggalan. Sebenarnya begini. Suaranya kecil, saya enggak mendengar ya. Oh ya, sebentar. Maaf Bun. Nggih. Gimana? Sudah terdengar Bun. Oh iya. Sudah, nggih. Saya ini Bun mohon untuk ditunjukkan terkait pembelajaran sentra karena sekolah saya itu berniat ingin mempraktekkan model pembelajaran sentra begitu Bun. Biar gitu. kami juga punya referensi sebenarnya sentra itu seperti apa ya, ngoten Bun. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih Bu. Kita nanti sore kan masih ketemu ya Bu? Kita ketemunya 2 kali toh Bu? Pagi dan sore kata Pak Bahtiar, Mas Bahtiar begitu. Oh ya, nggih Bun. Nggih. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait dengan itu, tetapi ini yang untuk kepentingan PPG ini sudah dengan catatan sudah paham ya tentang RPP-nya ya, bahwa urutannya tadi seperti itu. Jadi penjenengan bikin program semester dengan tema subtema itu ada awalannya sekian ini loh, ya. Tapi penjenengan kan dibungkus begitu saja, nggih. Tapi itu sebetulnya ada awalannya yang harus berpusat pada anak dan seterusnya itu. Kemudian nanti kalau biasanya sore apa masih diskusi seperti ini atau mahasiswa present atau gimana? Kalau memang nanti diperlukan penjelasan terkait dengan sentra, nanti saya akan jelaskan ya dengan PPT sentra saya kepada penjenengan semua. Setidaknya penjenengan punya pengetahuan, syukur-syukur nanti bisa beralih ke sana supaya lebih memfasilitasi perkembangan anak, nggih. Tapi tidak sekarang, ini sekarang waktunya sudah habis, nggih. Tapi saya sudah ada, karena saya juga ngajar model pembelajaran, gitu loh. Jadi di PAUD itu saya ngajar evaluasi model pembelajaran, perencanaan dan micro teaching ya. Nah, salah satu model pembelajarannya adalah model sentra, nggih. Dan saya micro teachingnya juga prakteknya itu praktek sentra itu 2 kali ya. Mereka praktek 2 kali sentra. Ya, yang kelompok sama area itu hanya sekali. Nih. Jadi setiap mahasiswa mempraktekkan sentra itu 2 kali. Nih, baik nanti saja ya saya sampaikan, nggih Ibu-ibu, ini sudah jam 11 lebih 4 menit ya di laptop saya. Ini dicerna, nanti yang tidak paham ditanyakan supaya besok saat menyusun RPP itu lancar. Nggih. Kemudian nanti akan saya tambahkan dengan pembelajaran sentra. Begitu ya, Bu? Mohon sebelum diakhiri, mohon di-share screen lagi yang mat pembelajaran yang pakai TDC tadi yang di akhir saya belum foto, jadi
biar nanti saya ulang. Nanti Oh, kan gitu. ini iya, nanti kan Bu Astuti gitu. minta yang sentral, nanti saya jelaskan dari awal. Kemudian gitu. per Oke. sentral itu seperti apa, tekanannya masing-masing itu seperti apa. Jadi unsurnya apa, ini pembelajaran yang seperti apa, unsurnya seperti apa, lalu prosesnya bagaimana, dan setiap sentra itu seperti apa. Nanti pada kita ketemu jam berapa? Biasanya jam berapa, Bu? Jam berapa biasanya, Bu? 2 sampai jam 3. Sejam. Loh, kata Pak Bahtiar kan 2,5 jam. 1 harinya, Bu. Hari itu 3 JP. 3 JP, Bu, jadi sudah 2,5 jam. 3 JP itu 1 hari. Kalau Pak Bahtiar katanya ini ya, berarti salah ya. 2,5 jam 2 kali gitu. Jadi kan enggak apa-apa. Tapi gini, nanti kalau saya jam 2 itu saya enggak bisa, Ibu. Saya itu nanti 12:30 itu ada diskusi dengan dosen, jadi saya ngaturi dosen untuk rawuh dengan mahasiswa pasca ya. Jadi saya tidak bisa. Bagaimana kalau nanti jam 4:30 atau jam 4 ya? Jam 4 gimana? Iya, Bun. Ya, jam 4 nggih. Nggih, jam 4 ya. Nanti saya sudah ini apa namanya? Sudah saya siapkan semuanya. Baik, sampai di sini dulu. Diperhatikan, nanti barangkali masih ada yang tidak jelas bisa ditanyakan nanti. Ketemu lagi nanti jam 4 sore ya di ruang yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima